karena hal tersebut telah membuat kegaduhan dan keonaran di kalangan zuriat Wali Songo, terutama di kalangan zuriat Kesultanan Banten. Sekali lagi kami minta kepada saudara Bahar bin Smith untuk mencabut pernyataan tersebut. Ucapan Bahar Smith telah sangat berani dan lancang sekali mengatakan zuriat atau keturunan Wali Songo terputus. Sudah sangat jelas ucapan kamu itu batil, yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu terputus batil dan haram itu. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu video respon atas apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Dan saya kira ini adalah bentuk kekoplakan yang dilakukan oleh si Bahar bin Smith yang menganggap bahwa Wali Songo itu bukan surya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk kekoplakan si Bahar Smith yang dia tidak punya pengetahuan, lantas dia mengeluarkan statement yang membuat semua orang ramai dan Kesultanan Banten itu akan melakukan tindakan hukum atas pernyataan yang dia lakukan oleh Bahar Smith. Nah, tapi seperti apa orang-orang melakukan respon atas pernyataan si Bahar Smith ini, sahabat-sahabat? Terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Papip, nasab itu ada di darah, bukan di wajah. Walaupun nggak dipanggil Sayyid, nggak dipanggil Syarif, kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad SAW, maka tetaplah zuriyahnya. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Dan nasab Wali Songo itu terjaga, bisa kita konfirmasi, cuman nggak digembar-gemborkan. Karena sebetulnya keturunan Sunan Gunung Jati juga lebih mengedepankan kemuliaan itu pada ilmu dan akhlak. Orang Banten itu kan orang itu dimuliakan karena ilmunya. Ya walaupun itu bagus, kalau goblok ya sama aja sama kita gitu. Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Itu Kami dari Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, Zuriat Kesultanan Banten, menyikapi terkait pernyataan saudara Bahar bin Smith yang menyatakan keturunan dari Wali Songo terputus dikarenakan bernasab dari jalur perempuan. banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan, tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Gubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Dengan ini kami menyatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah dan membuat keonaran serta kegaduhan di kalangan zuriat. Kami meminta dan kami mengecam pernyataan tersebut dan meminta kepada saudara Bahar bin Smith untuk segera mencabut pernyataannya tersebut. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan tersebut, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara pidana maupun perdata. Wali Songonya habaib, karena satu rumpun dengan kita orang, dengan anak bin Smith, Al-Haddad, Wali Songo, Al-Aidid. Tapi beliau-beliau para Wali Songo, Nagobatul Ashraf di sini telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Keturunan Sunan Gunung Jati sudah terputus karena keturunannya perempuan. Ngawur kamu itu. Ngawur tanpa wawasan, tanpa ilmu, tanpa data. Ngawur, dosa kamu. Keturunan Eyang Sunan Gunung Jati ini banyak, pakai banget. Baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Dan dari jalur perempuan pun tidak putus, nyambung kesyarifannya. Dari mulai Banten sudah ada di atas tebing itu Maqamatil Aulia. Di Bantennya Maulana Hasanuddin,
Di Cikaduen tidak jauh Maulana Mansur, tidak jauh di Pekalangan, di situ ada makom Maulana Yusuf, cucu Maulana Syarif Hidayatullah, terkenal Kanjeng Sunan Gunung Jati. Putranya namanya Maulana Hasanuddin, diteruskan oleh generasinya Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf. Setelah wafat ayahandanya memimpin 10 tahun pada tahun 1580. Karena hal tersebut telah membuat kegaduhan dan keonaran di kalangan zuriat Wali Songo, terutama di kalangan zuriat Kesultanan Banten. Sekali lagi kami minta kepada saudara Bahri Rusmin untuk mencabut pernyataan tersebut. Nah, kebanyakan anak-anak para Wali Songo, kenapa? Karena mereka tidak menjaga. Jadi jangan salahkan Robito, jangan salahkan Nagoba. Ucapan Bahar Smith telah sangat berani dan lancang sekali mengatakan Duriyah atau keturunan Wali Songo terputus. Sudah sangat jelas ucapan kamu itu batil, yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu terputus batil dan haram itu, dan sesat. Kalau Robito, kalau Nagoba mengeluarkan surat bahwasanya ya memang nggak ada, karena tidak menjaga tadi, dan sekalipun ada dari jalur ibu. Tidak ada dalil yang qat'i yang menyatakan bahwa semua penisbatan nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW itu status kezuriatannya terputus gara-gara melewati jalur perempuan. Tidak ada. Maka jika ada yang berpendapat kalau keturunan yang diturunkan dari anak perempuan itu terputus, maka sebenarnya ini adalah pendapat warisan kaum kafir jahiliyah. Maka saya minta kepada kamu, gentleman, minta maaf kamu segera, minta maaf kamu kepada seluruh Duriyah Wali Songo, wabil khusus Duriyah Sunan Gunung Jati, karena jelas nyata kamu sudah menyakiti kami semua, seluruh Duriyah keturunan Wali Songo. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito, ayo. Mau protes ke Nagobatul Ashraf, Habib Ali Zainal Abidin. Nama Tubagus itu tidak boleh sembarang kita pakai, Pak. Karena Tubagus itu berarti silsilah Sunan Gunung Jati. Ada terah kerajaan, terah penguasa Sultan Maulana Hasanuddin, ada juga terah ulamanya. Dan Sunan Gunung Jati itu silsilah nasabnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya atas nama pribadi dan Duriyat Panembahan Maulana Yusuf Banten menuntut kepada Bahar Smith agar mencabut pernyataan tentang Wali Songo tidak memiliki keturunan atau terputus. Padahal kami selaku Duriyah Panembahan Maulana Yusuf jelas sanad nasabnya tersambung dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, salah satu dari Wali Songo. Jadi pada dasarnya lembaga nasab itu hanya pengen nasab yang ada itu dijamin keabsahannya, dijamin kebenarannya, kesohehannya. Yang nggak jelas nggak ada. Mengapa Tubagus itu nggak pernah ngaku Habib? Ini kan luar biasa, Pak. Keturunan Wali Songo itu tidak diajarkan bersikap arogan atas nama nasab. Padahal kan keturunan Nabi, Pak. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para haba. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama, garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Dan yang paling mudah untuk mengidentifikasi kedekatan seseorang dengan Rasul itu dilihat dari akhlaknya, adabnya, ya. Karena buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau ada orang ngaku dzurriyyah Rasul, dzurriyyah Nabi, tapi akhlaknya jauh dengan Nabi, itu patut diragukan, itu patut dipertanyakan. Karena baginda Nabi nggak suka yang kayak gini. Walaupun keturunannya Nabi nggak suka. Ini sebuah fitnah yang besar bagi beliau. Memohon kepada Bahar Smith mengakui keberadaan Duriyah Wali Songo adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus Duriyah Kesultanan Banten dengan sanad nasab yang terjaga turun temurun di lembaga Badan Nasab Kesultanan Banten, memenuhi kriteria dan screening
yang ketat dengan dasar keluarga yang kuat. Kalau masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. Datang ke Robito, kalau diakui, diteliti dengan benar ya udah. Ana nggak mau jadi Habib, dikiranya enak kali. Jadi jangan sampai orang belakangan ini kan begitu, atas nama nasab lalu menganggap yang lain lebih rendah daripada dia. Nasab yang mulia itu akan turun kepada anak cucunya kalau anak cucunya mutabaah, ngikut kemuliaan nasab leluhurnya. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu Habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Mendesak kepada Bahar Smith untuk memohon maaf kepada seluruh duriyah Wali Songo, wabil khusus keluarga besar Kesultanan Banten, secara langsung dengan datang sowan ke keluarga Kesultanan Banten, dengan berziarah kepada leluhur kami Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten, harus didokumentasikan secara visual yang disebarkan ke berbagai media sosial. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak, adalah para haba. Kenapa? Zat lau adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Karena yang namanya keturunan Sunan Gunung Jati itu ada yang jadi penguasa, ada yang jadi ulama, banyak. Nah ini yang paling banyak yang jadi ulama. Makanya jangan heran kalau orang Banten itu kepakaran agamanya sangat dalam. Ada Habib kelakuannya nggak bener, ada Habib suka mabok, suka maksiat, suka zina, suka melacur. Kalau ada habaib yang seperti itu, wajib ente tegur, wajib ente nasihat. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya, bagaimana Kesultanan Banten itu akan menempuh jalur hukum. Saya kira ini adalah jalan terbaik untuk memberikan pelajaran kepada si Bahar Smith ini. Bahar Smith harus paham bahwa sejarah peradaban Islam di Indonesia itu adalah akibat dari penyebaran atau kerja keras yang dilakukan oleh para Wali Songo dan turunannya, sehingga kita di Indonesia itu beragama Islam. Itu yang harus Bahar Smith pahami. Karena pasti kalau Anda menyatakan bahwa Wali Songo tidak punya garis keturunan dari surya Nabi Muhammad SAW, pasti semua rakyat Indonesia itu akan marah. Karena mulai dari Sabang sampai Merauke itu ada campur tangan atau ada pelibatan yang dilakukan oleh para Wali Songo ini dalam kerangka untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi apa yang dia lakukan oleh si Bahar Smith ini dengan menyatakan bahwa Wali Songo terputus nasabnya, maka ini yang sangat kita tidak terima, sahabat-sahabat, sebagai pribumi. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, untuk tindakan yang akan diambil oleh saudara-saudara kita, orang-orang tua kita di Kesultanan Banten yang akan membawa proses ini ke jalur hukum, saya kira ini adalah jalan yang tepat, jalan yang baik, karena si Bahar Smith ini sudah kelewatan, sahabat-sahabat. Saya kira kita tahu ya bahwa Bahar Smith ini beberapa kali sudah masuk penjara. Dia termasuk residivis yang sering ditangkap karena ulah dan pernyataannya yang seperti ini, sahabat-sahabat. Saya kira ini hal yang baru lagi dan pasti itu akan dilakukan oleh orang-orang tua kita di Kesultanan Banten. Karena kita tidak mau warga pribumi itu diinjak-injak dengan statement yang seperti itu, sahabat-sahabat. Seakan-akan bahwa dialah yang sangat berjuang atas lahirnya warga pribumi menganut yang namanya Islam. Nah, itu yang menjadi catatan besarnya, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.